di majelis ini, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ada orang sengaja meninggalkan rumahnya, meninggalkan urusan lain, pergi ke rumah Allah, menuju rumah Allah, itu akan mendekatkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di masa-masa akan datang Allah selalu kita beri kesehatan dan selalu dimudahkan untuk memperbanyak amal soleh, yang salah satunya adalah duduk di majelis ilmu. Ikhwati fillah, selawat dan salam kita ucapkan pula untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan nanti di hari mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimanillah wa iyyakum. Hari ini insyaallah kita masuk pada bab yang baru, yaitu babul haidi, bab yang berkaitan dengan perkara haid. Perkara haid ini hubungannya tentu dengan perempuan, maka mereka sangat memerlukan pengetahuan dalam perkara ini. Tapi sebagai laki-laki nggak lepas juga dari bab ini, karena laki-laki itu adalah suami dari perempuan. Berarti dia mesti mengetahui perkara-perkara seperti ini supaya dia bisa memberitahukannya kepada istrinya. Atau sebagai seorang ayah, dia punya anak perempuan, maka juga ini sebagai ilmu yang memang harus dipahami. Dikarenakan oleh perkara haid itu ada hukum-hukum yang terkait, maka akan ada pula hadis-hadis yang terkait. Karena Nabi itu datang diutus untuk menyampaikan. Nah, karena dalam perkara haid itu ada banyak hukum, maka akan ada banyak hadis sebagai panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis dinilai insya Allah yang akan kita coba baca satu persatu mulai malam hari ini. Hadis yang pertama itu sumbernya adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karena musannif an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah bint Abi Huwais kanat tustaha faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Fatimah bint Abi Huwais, sesungguhnya Fatimah anak dari Abu Huwais, anak perempuan dari Abu Huwais. Kanat tustahadu, dia pernah mengalami istihadah. Jadi ada haid, ada istihadah. Ini dua hal yang dialami oleh perempuan. Kalau haid itu sudah pasti, tapi kalau istihadah itu kemungkinan ada. Istihadah itu darah penyakit yang tidak membuat seseorang meninggalkan sholat. Tapi kalau haid itu kebiasaan bulanan yang
ada pada perempuan yang kalau seandainya masa itu datang, maka dia tidak boleh untuk mengerjakan sholat. Tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang syaratnya harus suci. Jadi bukan sholat aja. Apa aja kalau seandainya syaratnya harus suci, berarti dia tidak boleh lakukan. Dia tidak boleh puasa, karena puasa syaratnya suci. Dia tidak boleh tawaf, karena tawaf juga syaratnya suci. Kata Rasul, at-tawaf as-salat. Tawaf itu sama dengan sholat. Tapi bolehkah perempuan haid itu sa'i? Sa'i. Setelah tawaf kan ada sa'i. Bolehkah? Boleh, karena sa'i syaratnya tidak suci. Bolehkah perempuan itu wukuf di Arafah? Boleh juga, karena wukuf di Arafah syaratnya tidak suci. Bolehkah mereka mabit di Mina? Boleh. Jadi yang terlarang adalah semua ibadah yang disyaratkan dalam keadaan suci. Nah, tapi kalau istihadah tidak. Dia mesti sholat, mesti puasa. Meskipun dia mengalami masa istihadah. Bahkan ada sahabat perempuan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istihadahnya bukan sebulan bulan, tapi dalam hitungan tahun. Andaikan istihadah buat seseorang itu tidak sholat, berarti 7 tahun dia tidak, bertahun-tahun dia tidak sholat. Tentu tidak mungkin. Barangkali akan ada nanti uh, hadis yang berkaitan dengan itu. Nah, Fatimah binti Abi Hubaysh kanat tustahad. Dia mengalami masa istihadah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh. Apa kata Rasul? Inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu damun aswad yu'ram, adalah darah yang berwarna hitam yu'ram, dia mudah diketahui. Berarti kalau istihadah dia tidak berwarna seperti itu. Kalau darah haid berdasarkan kepada hadis ini damun aswad, dia adalah darah yang berwarna hitam atau berwarna pekat dan mudah untuk diketahui. Fa idza kana dzalika fa amsiki as-shalah. Kalau memang seperti itu yang terjadi pada kamu, fa amsiki as-shalah, maka tahanlah diri untuk sholat. Jangan sholat. Amsiki as-shalah. Kalau memang yang datang itu adalah darah haid. Fa idza kana al-akharu fatawaddai musalli. Tapi kalau seandainya yang datang itu bukan darah haid, maka berwudhulah dan sholatlah. Jadi karena yang datang itu adalah darah haid, fa'amsiki anis salat, maka jangan lakukan sholat. Tapi kalau selain itu, maka tawadda'i usalli, berwudhulah dan sholatlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Hanya saja Abu Hatim itu cenderung untuk mengingkarinya. Nah, ini kan terjadi perbedaan penilaian hadis di kalangan para ulama, yaitu sesuatu yang memang biasa terjadi. Tapi kalau kita tengok di sini Abu Dawud, Nasai, bahkan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim itu cenderung untuk mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Dari hadis ini, saya kira dari apa yang kita maknai dari hadis tadi, gampang kita pahami. Sumbernya adalah Aisyah. Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah istri beliau. Ketika ada sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai dari kalangan perempuan? Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, Abuha, bapaknya.
Berarti adalah Abu Bakar. Karena Aisyah adalah anak perempuan dari Abu Bakar. Dan riwayat itu menolak keyakinan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini membenci keduanya. Jadi orang yang paling terlaknat orang Syiah, Aisyah dan Abu Bakar. Padahal dua-duanya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Aisyah cuma menceritakan kejadian bukan terjadi pada Aisyah, tapi pada Fatimah binti Abi Hubais. Di mana Fatimah binti Abi Hubais ini mengalami istihadah. Istihadah tadi sudah kita sampaikan bahwa itu bukan haid. Nah, cuma dia tetap bertanya kepada Nabi. Dia ingin mendapatkan petunjuk kalau seandainya yang dialami adalah istihadah, apa yang dia lakukan? Atau barangkali dia agak kebingungan ini istihadah atau haid. Untunglah mereka punya Rasul. Jadi kenikmatan hidup sahabat itu ada di situ yang tidak ada pada selain sahabat. Kalau mereka punya masalah, ada langsung beradu dan pasti. Jawabannya pasti. Karena tempat mengadu mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sesudahnya ada juga tempat mengadu, tapi tidak pasti. Apalagi kita zaman sekarang. Kalau ada masalah, ada juga tempat mengadu, tapi tidak pasti. Tidak. Nah, tapi mereka pasti. Maka datanglah Fatimah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait perkara itu dan Rasul berkata, kata Rasul, Inna damal haidhi damun aswad yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam dan tidak diketahui. Berarti ini adalah cara untuk mengetahui mana yang darah haid, mana yang istihadah. Namun Nabi menyampaikan damun aswad ini adalah min babil ghalib. Min babil ghalib artinya adalah kebiasaannya memang seperti itu. Karena ada nanti cara untuk mengetahui haid itu selain daripada warna. Apa caranya? Caranya adalah kedatangan masa haid yang secara beraturan bagi seorang perempuan. Karena perempuan dalam hal ini juga tidak seragam. Ada yang datang masa haidnya terus seperti itu. Asal datang tanggal itu masa itu haid. Tapi ada di antara perempuan yang tidak teratur. Siklus haidnya tidak teratur. Maka keteraturan masa haid itu bisa menjadi tanda. Sekarang dia biasanya haid setiap bulan itu tanggal ini. Datanglah itu setiap bulan. Tapi pas di satu bulan di tanggalnya, warnanya tidak terlalu hitam seperti ini. Kira-kira haid itu tidak. Jadi damun aswad ini adalah sesuatu yang kebiasaan. Itulah yang jadi pada kebiasaannya. Tapi mungkin saja tidak terlalu seperti itu. Tapi ketika dia datang, datang pada masa yang memang siklus yang seragam, berarti itu bisa dipastikan adalah haid itu. Kebanyakan haidnya 7 hari, 8 hari lebih kurang dan maksimal adalah 15 hari. Itu maksimal. Kalau di hadis, di antara hadisnya nanti akan kita baca itu ada yang bilang 7 atau 6. Nabi mengatakan seperti itu. Tapi maksimal yang terjadi itu adalah 15 hari. Sekarang kalau seandainya lewat 15 hari, masih ada keluar, tapi hitam. Apakah haid? Karena dia sudah melebihi masa. Masih. Maka kalau melebihi masa, berarti bukan lagi disebut sebagai darah haid. Maka ini sebenarnya adalah
cara bagaimana kita mengetahui seorang perempuan mengetahui darah haid. Maka Nabi langsung mengatakan inna damal haidi damun aswad. Sesungguhnya darah haid itu darah yang berwarna hitam biorofu diketahui, mudah tuh diketahui. Perempuan yang mengalami itu bagi mereka akan mudah untuk mengetahui darah haid atau masa-masa haid yang dia alami. Fa'idha kana dzalik, kalau memang yang keluar adalah seperti itu, fa'absiki. Jadi kamu tidak boleh sholat, jangan melakukan sholat, terlarang hukumnya. Fa'idha kana al-akharu, fatawadda'i wasalli. Tapi kalau seandainya bukan darah haid, artinya dia tidak berwarna hitam pekat, atau datangnya melebihi masa yang memang masa haidnya, berarti dia tetap berkewajiban untuk melakukan ibadah sholat. Itu inti dari hadis ini. Dan hadis ini sejalan dengan dua yang lain yang dikatakan di sini ketika ada apa namanya seorang perempuan yang juga mengalami masa istihadha, maka dia mengatakan, Rasul mengatakan inna dzalika irqun, inna dzalika irqun, itu adalah irqun, semacam penyakit. Wa idza aqbalat haidatu pada salat, apabila datang haidmu maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, tapi kalau seandainya sudah selesai, faghsili an-dam wa shalli. Tapi kalau seandainya sudah selesai, maka faghsili an-dam, bersihkan darah itu dan kemudian sholatlah. Hadis ini tidaklah bertentangan dengan yang tadi, karena yang tadi adalah inna damal haidi damun aswad, orang darah hitam diketahui, mudah diketahui, itu adalah bayanan liwakti iqbalil haidah wa idbariha. Jadi Nabi ingin memberikan penjelasan darah yang berwarna hitam ketika pertama datangnya haid. Kan bisa aja nanti sehari 2 hari sudah mulai ada perubahan. Bahkan sampai pada bagian akhir sekali dia tidak lagi berwarna itu, tapi ditandai dengan sufrah. Sufrah itu istilahnya warna yang kekuningan untuk mengakhiri masa haidnya. Jadi itu inti dari hadis ini, bahwa sebenarnya bagi orang-orang yang mustahadah itu ada banyak dikatakan di sini ilmu mustahadah, bagi orang mustahadah itu banyak hukum yang tetap terkait salat wajib. Bahkan di sini dikatakan minha jawaz wadiha fi hali jarayani dan istihadah inda jamaahir ulama. Apakah boleh suami menggauli istrinya kalau seandainya mengalami istihadah atau tidak? Kalau mengalami masa haid kan pasti tidak dibolehkan. Tapi kalau istihadah secara hukum, kita bicara hukum ini. Secara hukum fikihnya jawaz waqtiha fi hali jarayani dengan istihadah. Boleh hukumnya untuk menggauli, suami boleh menggauli istrinya pada atau dalam keadaan dia mengalami darah istihadah. Inda jamahiril ulama, menurut jumhur ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan boleh. Ketahiran itu salah, wasumi wa ghairihi ma fakadzalika fil jima'. Sebagaimana dia bukan suci dan harus sholat, harus juga berpuasa, fakadza fil jima', maka begitu juga dalam perkara jima', perkara berpuasa istri. Sholat kan harus, puasa harus. Kenapa sholat harus, puasa harus? Karena dia bukan suci.
Istihadah tidak membuat dia dihukumkan tidak suci. Nah, karena sholat wajib puasa wajib, sehingga bergaul pun tetap dibolehkan secara hukum. Oleh annahu la yahrum, itu tidak diharamkan illa an dalil, kecuali kalau ada dalil. Walam ya'ti dalilun bitahrimi jima'iha, dan tidak ada satu dalil pun yang datang untuk mengharamkan suami menggauli istrinya apabila masa masa istihadha. Qala Ibn Abbas, berkuat oleh Ibn Abbas, al-mustahadatu ya'tiha zawjuha idza sallat. Perempuan yang mengalami masa istihadha itu ya'tiha zawjuha, boleh dia didatangi oleh suaminya, didatangi dalam artian menggauli idza sallat, apabila dia waktu terlalu salat. Salat itu apa? Salat itu lebih besar perkara. Salat jadi harus apalagi untuk melakukan hubungan suami istri, maka secara umum itu tidak mengapa. Itu inti dari hadis ini. Kita sambung langsung dengan hadis yang berikutnya. Nah, ini hadis Asma binti Umais. Kalau tadi Fatimah binti Abi Ubais. Wa fi hadis Asma binti Umais inda Abi Daud wal tajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma' faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahidan wa taghtasilu lil-maghribi wal 'isha ghuslan wahidan wa taghtasilu lil-fajri ghuslan wahidan wa tatawadda'u fi ma baina dhalik. Ini perkaranya, kalau memang perempuan yang merasa istihadha kan dia harus sholat. Sekarang apakah dalam sholat, untuk sholatnya itu mencukupkan hanya dengan berwudu saja, atau dia harus mandi supaya bersih? Kalau pada hadis Fatimah binti Abi Ubais, Rasul memerintahkan fatawadda'i wasalli, fatawadda'i wasalli, berwudulah dan sholatlah. Ada tidak di situ perintah mandi? Tidak ada. Nabi cuma bilang itu sholat. Berwudu di sini ya tentu diakali dengan membersihkan kehormatannya, sehingga kalau sudah bersih, pada saat sudah bersih itu dia berwudu. Nanti andaikan masih ada yang keluar, tidak masalah. Tapi yang penting saat dia memulai berwudunya dia dalam keadaan bersih. Tapi kalau seandainya kita tengok hadis Asma binti Umais yang ada pada Abu Dawud, wa tajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufra fawqa al-ma' fartaghtasil, adalah dia semacam membersihkannya dengan air. Kalau seandainya di atas air itu kelihatan sufratan fawqa al-ma', ada berwarna kuning di atas air, fartaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri, maka hendaklah dia mandi, kemudian dia sholat zuhur, mandi sekali untuk zuhur dan asar, ghuslan wahidan, wa taghtasilu lil maghrib wal 'isha ghuslan wahidan, dan dia mandi lagi ketika mau maghrib sekaligus nanti untuk isya. Jadi untuk zuhur dan asar sekali mandi, untuk maghrib dan isya sekali mandinya. Wa taghtasilu lil fajri ghuslan wahidan, dan hendaklah dia mandi juga untuk sholat fajar ghuslan wahidan, sekali. Wa tatawadda fi ma baina dzalik, lalu ia butuh antara dua sholat tadi. Kalau dia mandinya sebelum zuhur, berarti untuk asar cukup berwudu saja. Kalau mandinya sebelum maghrib, maka untuk isya dia cukup berwudu saja. Itu yang ada pada hadis ini. Maka dari hadis ini ada keharusan mandi. Hanya saja perintah mandi di sini bagaimana para ulama memahamkan.
kepada kita terkait dengan kewajiban untuk mandi. Apakah perintah ini untuk menunjukkan wajib atau untuk menunjukkan tidak wajib? Kalau secara zahir, Rasul mengatakan hendaklah dia mandi. Ghuslan wahidan, satu kali untuk zuhur dan asar. Ghuslan wahidan untuk maghrib dan isya, dan berwudu di antara keduanya. Coba kita lihat hadal hadis wa hadithul hamna alati, hadis ini dan hadis yang berikutnya nanti di dalamnya ada perintah untuk mandi dalam sehari semalam atau 3 kali. 3 kali jadinya dia mandi ketika dia mengalami masa istihadah itu, karena sekali siang, sekali menjelang malam, sekali subuh sebelum fajar. Jadi dalam hadis ini dan hadis berikutnya nanti ada perintah untuk mandi 3 kali. Dipahami juga antara zuhur dan asar tadi bisa diakhirkan zuhurnya menjelang asar. Jadi zuhurnya dia tidak di awal, tapi bagian-bagian akhir setelah dia zuhur langsung mengerjakan asar. Dipahami seperti itu oleh sebagian. Dan nanti maghribnya diundurkan juga saat menjelang masuk waktu isya. Jadi jaraknya tidak jauh. Namun ini sebahagian dari sahabat dan tabi'in malah yajibu alaihi al-ihtisalu li kulli shalah. Wajib dia untuk mandi dalam setiap sholat. Kalau tadi cuma 3, 2 kecuali fajar, tidak ada gabungannya fajar. Tapi dengan cara maghribnya itu diakhirkan menjelang isya dan zuhur diakhirkan menjelang asar. Nah, ada di antara sebagian dari sahabat dan tabi'in itu mengharuskan mandinya itu malah likulli salat. Wa dhahabal jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat annaha la yajibu 'alaiha dzalik. Jadi mayoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan hal itu. Waqadu, dan mereka berkata riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil ghusli li kulli salat dhaifah. Riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul memerintahkannya untuk mandi pada setiap sholat itu dhaifah. Hadisnya adalah lemah. Jadi meskipun ada sebagian dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mewajibkan mandi untuk sholat, namun jumhur ulama cenderung untuk mengatakan tidak ada kewajiban itu. Karena hadis yang dipakai oleh sebagian yang mewajibkan tadi, kata mayoritas ulama adalah hadisnya dhaifah. Hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah tentu tidak bisa dipakai. Wa bayyana al-Baihaqi dha'faha, sementara Imam Al-Baihaqi itu memberikan penjelasan tentang dhaifannya. Waqilah, dikatakan juga bal huwa hadisun mansukh bi hadis Fatimah. Hadis yang tadi itu hadis yang Asma binti Umais itu dikatakan oleh sebagian mansukhun bi hadis Fatimah, itu dinasahkan dengan hadis Fatimah. Dinasah berarti hukumnya tidak, karena mengharuskan dia nanti mandi 3 kali dalam sehari, besok 3 kali lagi, hari ketiga 3, terus sampai dia selesai. Maka sebagian mengatakan adalah dinasahkan hukumnya karena melalui hadis Fatimah. Kenapa ada hadis Fatimah? Tapi tidak sebut-sebut mandi. Yang ada hanya fatwa wa'i wasalli, berwuduklah kemudian sholatlah illa. Jadi dari hadis Abu Bakar, nah tetawa wa'alaikum salat, dia cukup banyak berwuduk saja untuk setiap
untuk setiap kali sholat. Artinya ketika itu dikatakan sebagai hadis ya mansuh, tentu perlu dilihat dari segi sejarah. Karena kalau hadis mansuh itu hukum yang dinasah mesti lebih awal, hukum yang menasah mesti lebih akhir. Itu yang harus dipastikan. Andaikan memang tidak ada tentukan mana yang dulu mana yang tidak, maka dikatakan oleh Al-Munziri, inna hadis Asma binti Umais hasanun. Hadis Asma binti Umais itu hadis yang hasan, itu adalah hadis yang baik. Fal jam'u baina hadisnya wa hadis Fatimah, maka perlu digabung antara hadis Fatimah dengan hadis Asma. Bagaimana cara menggabungnya? Karena tidak boleh ditolak kalau hadisnya hasan. Hadis Asma menurut Imam Al-Munziri itu adalah hasan, berarti bisa dipakai. Nah, hadis yang Fatimah sebelumnya adalah hadis yang sahih, maka diperlukan untuk digabung keduanya. Bagaimana cara menggabung keduanya? Innal ghusla manduhun bil arinati adami amri Fatimah. Mandinya seperti yang ada pada hadis Asma, kan mandi tadi itu mandu dianjurkan, disunahkan. Kalau disunahkan berarti tidak sampai ke tingkat wajib, karena tidak disebutkan pada hadis Fatimah. Sedangkan untuk hukum adalah wajib. Berarti berwudu setiap sholat bagi yang istihadah adalah wajib. Sedangkan mandi adalah sunnah. Berarti lebih baik dia mandi. Tapi kalau seandainya tak, setidaknya dia wajib untuk aja begitu. Kalau begitu tidak dibolehkan, berarti bagi seorang perempuan yang haid menggunakan satu wudu untuk sholat yang berikutnya. Sekarang dia wudu di waktu maghrib, tapi wudunya boleh nggak dipakai lagi untuk isya? Berarti tidak boleh, karena tadi perlu setiap kali sholat. Tapi haruskah dia mandi? Dihukumkan sebagai wajib berdasarkan ungkapan dari Imam Al-Munziri yang itu tidak wajib. Tapi andaikan dia mandi itu adalah lebih baik. Nah, jadi kalau umpamanya dia mau mandi, kan hadisnya hasan, hadis yang dapat diterima. Jadi mandi dia sebelum zuhur, apalagi nanti zuhur diundur, sampai setelah itu dia asar. Agak-agak baru selesai, sebentar nanti masuk waktu asar. Nanti kan mandinya masih berpengaruh pada badan dia. Tapi untuk karena wudu likulli salat. Nah, itu ada istilah dalam fikih itu jamak suri. Tapi itu jamak suri. Kalau jamak kan biasanya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Yang kita tahu kan itu kan, jamak takdim itu yang asar dibawa ke zuhur, yang isya ditarik ke maghrib, itu takdim, didahulukan. Kalau takhir, zuhurnya yang diundur, ke ujung, maghribnya dipindahkan ke waktu isya, itu takhir. Kalau suri, jamak suri itu huruf shad, bentuknya jamak tapi tidak, adalah mengerjakan zuhur di akhir, nanti selesai dia salam zuhur masuk waktu, kan sepertinya jamak tapi tidak. Maka jamak suri itu seperti jamak tapi tidak. Nah, inilah yang dikatakan oleh
sebagian yang tadi itu, dan dia takhirkan pengerjaannya adalah masuk waktu itu. Tapi bukan berarti dia jamak, bukan dia mentakhirkan sholatnya, tetap di waktunya, cuma pada bagian akhir. Nah, jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan beberapa pendapat itu. Ada sebagian sahabat katakan malah wajib mandi untuk setiap waktu sholat, tapi dibantah oleh jumhur itu hadisnya adalah dhaif. Ada yang mengatakan bukan mandinya setiap sholat, tapi digabung setiap 2 sholat, itu baru mandi. Dan hadis yang mengatakan mandi 3 kali sehari itu statusnya hasan, seperti yang dikatakan oleh Imamul Mundhiri. Nah, karena orang begitu tidak bisa diabaikan. Nah, tetapi beliau juga mengatakan kalau dikatakan ini hukumnya dinasah, tidak mandi sama sekali, tidak ada hukum, itu perlu kepastian. Perlu dilihat dari segi catatan sejarah, apakah betul itu adalah hukum terakhir yang datang dari Nabi. Sehingga solusinya menurut beliau tidak dianggap sebagai hukum yang dinasah, tetapi hukumnya tetap ada, cuma tidak sampai ketika wajib. Tetap dianjurkan, maka pindah kepada hukum mandub. Mandinya 3 kali itu adalah mandub, tapi berwudunya dalam setiap sholat hukumnya adalah wajib. Nah, ini dari hadis Asma binti Umais. Asma binti Umais adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk yang ikut hijrah bersama suaminya. Nama suaminya Ja'far, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah kan berarti di awal-awal keislaman. Asma binti Umais ini berarti perempuan yang cepat dia menerima Islam. Ikut dia hijrah bersama suaminya Ja'far ke Habasyah. Bahkan di Habasyah sana dia melahirkan banyak anaknya, di antaranya adalah Abdullah bin Ja'far. Itu adalah anaknya Asma. Ketika suami Asma yang bernama Ja'far itu wafat, tazawwajaha Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menikahi Asma setelah wafatnya Ja'far. Dan Ja'far itu adalah suami dari Asma binti Umais. Dari pernikahan Abu Bakar dan Asma, dia punya anak namanya Muhammad. Jadi ada nama anak Abu Bakar namanya Muhammad, itu ibunya adalah Asma. Ketika Abu Bakar wafat, Asma binti Umais pun masih hidup. Ketika Abu Bakar wafat, tazawwajaha Ali. Dinikahi pula Asma itu oleh Ali. Berarti Asma ini rebutan. Ya kan? Abu Bakar siap menikahi dia setelah suaminya wafat. Karena orang-orang yang pertama Islam itu menjadi yang bernilai, berharga. Rasul saja nikah dengan Saudah. Saudah itu kan sudah tua. Saudah itu termasuk yang awal-awal masuk Islam, ikut juga dia hijrah. Ketika suaminya wafat, Saudah ini ketika suami Saudah wafat, Rasul nikah dengan Saudah sebagai penghormatan bagi Saudah yang menganut Islam cepat di awal-awal. Inilah di antaranya Asma juga. Ketika dinikahi Abu Bakar punya anak Muhammad bersama dia. Ketika Abu Bakar yang wafat, maka dinikahi pula dia oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fawaladat lahu Yahya. Maka dia punya anak darinya, Ali punya anak darinya bernama Yahya. Baik, kita jawab dulu soal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati billah. Ma'asar al-hadirin wal hadirat. Rahimahullah wa iyyakum. Uh, Mungkin untuk hadisnya kita cukupkan dulu. Karena hadis yang ketiga ini cukup panjang. Mungkin kita sambung dengan pertemuan yang akan datang. Hadis yang ketiga ini masih menyambung persoalan istihadah sebenarnya, tetapi cukup panjang hadisnya. Kita undur pada pertemuan yang akan datang. Cukup dua hadis, jadi intinya seputar masalah istihadah yang dialami oleh perempuan, di mana istihadah berbeda dengan haid. Cara mengetahui darah haid bisa dari segi warna, di mana warnanya adalah pertama keluar itu adalah damun aswad yu'raf, hitam pekat, dan itu mudah untuk diketahui. Sementara istihadah tidak berwarna haid. Bahkan kalau kita tengok hadis yang kedua tadi, fuwal tajlis fi mirkanin, mirkan itu tempat semacam baskom lah gitu, di mana perempuan orang bisa mencuci pakaiannya di situ. Nah, dia berada di situ, kemudian disiramkan pada kemaluannya. Nanti kalau seandainya di atas air itu ada sofra, sofra itu sofra asfar, berwarna kuning, itu adalah istihadah. Dan kemudian dia tetap untuk salat, tetap dia diperintahkan untuk salat. Cuma apakah harus mandi atau tidak? Inilah dua hadis tadi itu. Hadis pertama tidak sebut-sebut mandinya. Hadis Fatimah yang pertama, yang statusnya adalah sahih, tidak menyebut-nyebut mandi. Rasul hanya mengatakan tawadda'i wasalli. Sementara pada hadis kedua, Asma binti Umais itu menyebutkan mandi. Hendaklah dia mandi sekali untuk zuhur dan asar, sekali untuk maghrib dan isya, sekali untuk fajar. Itu ada 3 kali. Nah, apakah ini menjadi satu kewajiban? Disinilah perbedaan pandangan para ulama. Andaikan sebagai sebuah kewajiban, Nabi mesti menyebut mandi pada hadis Fatimah. Karena tidak mungkin Nabi meninggalkan penjelasan itu. Itu ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan pada saat dibutuhkan itu tidak boleh. Sekarang Nabi memerintahkan tawadhu'i tapi tidak sebut-sebut mandi. Berarti Nabi meninggalkan penjelasan, dan itu tidak boleh. Nah, dari sini berarti yang ada perintah di sini tidak sampai ketiga wajib, meskipun sebagian mengatakan wajib, bahkan ada mengatakan wajibnya 5 kali setiap kali sholat, tapi hadisnya adalah dhaif. Adapun yang perintah mandi pada Asma tetap hadisnya setidaknya sampai ke tingkat hasan, maka perlu digabung. Jadi cara menggabungnya adalah mandinya dianjurkan, tapi berwudunya menjadi satu kewajiban. Andaikan dia mandi, berarti itu lebih baik. Karena memang Nabi memerintahkan. Tapi kalau tidak, maka berwudu mesti. Kalau di kita ya memang setidaknya dalam sehari kan masih ada mandi kan, maka pilihlah mandi itu saat menjalankan akan sholat. Tapi kalau di Arab kan, di Arab biasa itu pada hari 5 hari tidak mandi biasa. Apalagi musim dingin. Karena nggak ada kebutuhan untuk mandi. Kita kan keringat, gerah, gitu kan terus ada. Karena tidak sama, kelembaban udaranya tidak sama. Kita negara tropis, keluar sedikit aja dari rumah langsung berkeringat, dan tinggal keringat itu di pakaian kita. Kalau di sana hilang, dia sebentar hilang. Artinya walaupun ada keringat, tapi setelah itu nanti seolah-olah tidak ada. Jadi kebutuhan untuk mandi memang tidak ada. Kalau di kita ya insya Allah dalam sehari mesti mandi. Bisa 2 kali kan, pagi sama sore. Jadi kalau makan mandi, pilihlah nanti mandinya ketika akan mau sholat. Itu untuk kesimpulan malam hari ini. Kita coba sempurnakan pertemuan kita dan pertanyaan jawab. Kita awali dengan satu pertanyaan. Ketika haid telah selesai di hari ke-7,
dan kita sudah mandi lalu melaksanakan sholat dan ibadah lainnya karena sudah bersih. Namun 4 hari kemudian ada keluar darah berupa flek-flek saja. Apakah kondisi ini kita menunggu dulu atau boleh langsung mandi saja dan tetap sholat kembali? Apabila ini terjadi di bulan Ramadan, apakah puasanya batal dengan keluarnya flek tersebut? Uh, andaikan seorang perempuan dia mengalami masa haid yang teratur, pokoknya setiap bulan 7 hari, terus dari dulu sampai sekarang 7 hari, berarti 7 hari masa haid itu jadi pegangan bagi dia. Andaikan dia sudah bersih 7 hari, berarti dia sudah bersih dari haid. Ternyata 4 hari berikutnya ada lagi yang keluar. Karena memang masanya teratur, berarti ini bisa dianggap tidak haid. Tapi nanti kalau seandainya memang ada orang yang tidak teratur, bulan ini 4 hari, bulan dulu 9 hari, pernah juga 10 hari, pernah 5 hari umpamanya. Nah, setelah 5 hari bersih mandi dia, lalu kemudian datang lagi. Andaikan yang datang itu mirip warnanya seperti darah haid, berarti kemungkinan adalah jika memang dia tidak mengalami keteraturan seperti itu. Nah, maka kalau seandainya sudah teratur, jaga keteraturan itu. Jangan kita sendiri yang menyebabkan ketidakaturan. Apa contohnya? Kadang ada orang yang meminum obat penunda haid karena untuk haji namanya, atau karena untuk Ramadan. Tidak ingin dia punya hutang Ramadan. Jadi supaya tidak ada hutang Ramadan, minum obat penunda haid. Memang tidak ada hutangnya karena sudah ditunda data haid. Tapi efek setelah itu bisa saja nanti membuat haidnya menjadi tidak lancar. Jadi jangan lakukan ini. Apa salahnya punya hutang Ramadan? Ketika bayar aja. Kan ada 11 bulan kan. Berarti orang-orang yang menunda haid hanya karena Ramadan, dia tidak punya niat untuk puasa sunat 11 bulan berikutnya. Karena dia hanya ingin yang wajib aja kan. Kan masih ada kesempatan untuk berpuasa. Jadi ada efek yang akan dirasakan dengan ada obat itu. Untuk haji itu ada keringanan memang, artinya bukan keringanan. Para ulama mengatakan boleh karena nggak sama dengan Ramadan. Kalau haji kan peluangnya kan sedikit. Ketika kita berangkat sekarang, lalu untuk haji kembali, itu kapan-kapan biasanya. Nah, maka ada orang memilih untuk meminum obat penunda haid sehingga nanti dia tetap bisa tahu ifadah. Karena haidnya seharusnya datang pada saat itu, tapi di konver. Dari segi hukum seperti itu. Nah, maka balik kepada inti persoalan, kalau memang dia terus memang seperti itu 7 hari, lalu tiba-tiba ada flek-flek yang dia warnanya mungkin bukan warna darah haid, karena darah haid itu damun aswan, berarti itu bukanlah haid, maka dia mandi dan dia sholat. Andaikan dalam Ramadan berarti tidak membatalkan ibadah puasanya. Tapi kalau tidak beraturan, kadang banyak kali, pokoknya maksimal 15 hari. Kalau di atas 15 hari sudah pasti itu tidak lagi darah haid, tapi bisa dikategorikan sebagai darah istihad. Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Nah, ah, lagi setelah hmm. Ya,
Jadi inti pertanyaannya tentang sutra, bukan soal anak-anak tadi kan. Karena ada banyak masalah di situ. Ada soal anak-anak yang bermain-main sehingga mengganggu orang lain. Itu hati-hati juga. Ini ayahnya bisa berdosa ya. Karena dia membawa anak hanya sekedar untuk mengganggu. Masalah berikutnya, apakah anak-anak memutuskan saf kalau bersama-sama dengan kita? Itu juga persoalan yang sering dipertanyakan. Andai kan ada anak kecil yang sholat bersama kita, tapi dia sholat seperti kita, tidak ada istilah putus saf. Kalau dia sudah mulai bisa, walaupun dia belum balik, tapi dia sudah mulai tahu dia mana yang ruku, mana yang ini. Berarti itu tidak ada istilah putusnya saf. Yang jangan itu baru kita takbir Allahu Akbar, hanya berdua saja, lari berdua. Nanti karena kosong, karena orang ini sini nih. Ketika dia sudah rapat, ini kok ayahnya kok ada datang lagi yang lari-lari tadi masuk menggeser-geser orang, dia pengen sampai ayahnya. Kalau itu jangan lakukan, jangan biarkan dia masuk sana. Berarti mengganggu. Tapi kalau dia betul sholat dia, takbir imam takbir dia, ruku imam ruku dia, sampai salam selesai, ikut dia. Tidak ada istilah putus saf gara-gara anak kecil. Kalau dia sudah umur memayis, dia bisa membedakan. Kalau umpamanya terlalu kecil kali, entah ada berapa jam, pempesnya belum diganti, jangan masuk kan. Jadi kalau mau masuk juga dari rumah orang tuanya persiapkan baik-baik, ganti pakaiannya, bawa pakaian yang bersih, kan sekalian mengajar anak kan. Kalau ke masjid itu pakaiannya harus bersih, tidak boleh bernajis, tidak boleh ini. Kalau perlu ajarkan dia berwudu, suruh dia berwudu. Itu kan pahala bagi orang tuanya. Nah, jika orang bisa terpelihara seperti itu, maka dia boleh sama-sama dalam saf. Justru sebaiknya samping orang tuanya. Karena kalau berdasarkan pengalaman juga, ada orang yang tidak membolehkan sama sekali anak-anak belakang katanya. Asuhlah menunggu anak-anak belakang. Iya sama iya nunggu boleh. Semakin apa dia ketemu sesama seumurnya, tapi ketika masing-masing ayah pegang anaknya sampai dia dan sholat baik-baik, insya Allah akan menjadi lebih rapi. Kemudian terkait dengan sutra, betul itu sutra makmum adalah sutranya imam. Jadi makmum tidak mesti lagi membuatkan sutra tersendiri, karena sutranya adalah imam. Yang tidak boleh itu adalah melewati imamnya. Nah, ketika kita menjadi makmum, kan imam depan nih, Allahu Akbar. Ada orang lewat, tidak usah dihalangi. Karena sutra kita adalah sutranya imam. Beda halnya nanti dengan kalau seandainya kita sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri, secara sunnahnya berarti sutra untuk masing-masing kita. Andai kan ada orang yang sholat di situ sendiri, tapi ada sutra dia, tidak apa. Kita sholat di tempat sutra dia itu, jangan lewat antara dia dengan sutra. Karena sutra itu fungsinya adalah untuk membatasi, lewatlah di atas itu. Nah, atau ada dinding, jangan dilewati di depan antara dia dengan dinding. Maka sunnah mengambil sutra itu ketika kita sholat sendiri. Adapun sholat bersama imam, maka sutranya adalah sutratul imam. Gitu. Iya betul, masalah tadi ayahnya ikut berdosa itu. Ya tidak apa-apa dalam artian membatalkan sholat. Itu dia tidak membatalkan sholat. Uh, kalau dulu kan maka dihalangi melakukan kewajiban kan kata Rasul, falyudafi'u falyuqatilu fa innahu syaitan.
Karena yang lewat itu setan. Maksudnya dia melakukan perbuatan yang disukai oleh setan. Setanlah yang biasa bolak-balik depan orang sholat yang mau tujuannya adalah untuk mengganggu. Bahkan Nabi sendiri diperlakukan oleh setan seperti itu. Sampai suatu ketika Nabi sholat ditangkapnya setan tadi. Pulang sama Nabi. Apa kata Rasul? Ingin rasanya saya menjadikan ini mainan anak-anak Madinah. Mainan itu kayak mobil-mobilan gitu kan. Coba sudah terdahulu Nabi Sulaiman memegang kekuasaan itu. Nabi Sulaiman kan bisa mengatur, menjadikan itu semua kan. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, jangan berikan kerajaan seperti saya ini kepada orang lain setelah saya. Dan Allah kabulkan. Jadi kalau bukan karena itu katanya, ingin saya jadikan ini mainan anak-anak Madinah. Lalu Nabi nanya kepada syaitan itu, kapan kamu menggoda anak manusia? Kapan saatnya kamu berhasil menggoda anak manusia? Kata syaitan itu dalam dua keadaan. Pertama, indal ghadab, ketika marah. Jadi kalau manusia sudah marah, maka ada kayak kesetanan. Karena saat marah itulah syaitan mampu menguasai dia. Maka Rasul melarang kita jangan marah. La taghdab faradan miraran qala la taghdab. Jangan marah. Nabi ulang-ulang sampai 3 kali, jangan marah, jangan marah. Dan kalau seandainya marah, bawa berutut. Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api. Dan api bisa padam oleh air. Maka kalau marah, bawa berutut. Atau kalau marah, kata Rasul, rubah posisi. Kalau tadinya posisi berdiri, bawa duduk. Karena kalau berdiri kan gampang nendang pakai kaki kan, kalau sudah duduk setidaknya mengurangi itu kan. Nah, jadi kata setan yang pertama indal ghadab, saat marah. Yang kedua indal ghaflah. Apa indal ghaflah? Ketika saat hatinya lalai dari mengingat Allah. Ini dua keadaan di mana setan mampu menguasai hamba Allah saat dia marah, saat dia lalai hatinya tidak ingat kepada Allah. Itu ada riwayat oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Nah, jadi seperti itu. Namun jangan pula dilarang anak-anak ke masjid. Ini ada anak-anak diusir, pulang kalian, jangan sini juga. Mereka adalah calon pengganti orang-orang tua. Kalau dari sekarang mereka sudah tidak dikenalkan kepada masjid, dalam hati nanti tua susah pengganti. Maka biarkan mereka datang, tapi tetap terarah, tetap dipandu. Sekali dua kali mereka seperti itu, namanya anak-anak. Anak kan umurnya main-main. Anak tuh masa memang bermain. Kalau apa-apa main-main, nah itu ya tuh. Itu kekanak-kanakan namanya psikologi lo orang kan kok tidak sehat tawakal lagi. Tapi kalau anak-anak memang itulah umur dia. Namun tetap ada panduan. Nah, perlulah kesabaran bagi orang-orang yang sudah dewasa untuk tetap memberikan bimbingan bagi anak-anaknya. Lari-lari nanti diingatkan. Atau mungkin ada semacam cara-cara tertentu untuk membuat anak menjadi lebih tertib. Pada akhirnya nanti ketika mereka sudah tertib, kita semua akan merasa bersyukur sekali. Karena mereka adalah pengganti generasi. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ana tafadhal. Kalau memang sudah pasti untuk mengantarkan dia ke sana dan memang itu yang akan dia lakukan, berarti jangan lakukan. Itu namanya
ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Berarti kerjasama dalam dosa dan kemaksiatan. Dan tidak ada penafsiran lain selain daripada untuk itu. Beda nanti ketika ada sesuatu hal yang fungsinya dua, tapi orang salah guna fungsi, itu salah dia. Sekarang kita penjual pisau. Kita jual pisau tentu yang kita tunggu adalah beli pisau. Tetangga orang beli pisau. Kita jual, ambil duitnya. Sekarang pisau itu digunakannya untuk kan pisau kan bukan hanya itu gunanya. Yang kita jual kan fungsinya untuk yang baik. Tapi dia salah guna. Nah kalau dia salah guna, berarti kita tidak ikut di situ karena niat kita bukan untuk seperti itu. Tapi kalau ada orang kita lagi nunggu pedagang, nunggu penjual nunggu pembeli ini duduk sini. Ada dua orang kejar-kejaran, yang satu lah lewat, yang satu lagi berhenti di hadapan kita. Pak, berapa pisau harganya? Jangan jual. Karena dipastikan pisau itu untuk paham maksudnya kan. Jadi ada dua. Tapi kalau yang tadi itu, berarti kita berhati-hati dengan penghasilan yang kita dapatkan. Kita mengantar orang ke sana, berarti kita mempermudah kerja dia. Tapi kalau ternyata kan aplikasi bisa tengok itu kan dari sini tujuan ke, ternyata rumahnya samping itu, ya berarti kita ngangkat dia ke rumah dia, itu tidak ada persoalan kan. Nah, saya kira gitu. Maka kehati-hatian seperti itu memang harus ada, dan ketika ada yang bekerja itu lalu bertanya, itu sebenarnya pertanda ada iman di hatinya. Karena ada orang tidak peduli kerjaan yang penting. PT masuk katanya kan. Dari mana aja lah, yang penting bisa dapat. Tapi ketika dia mulai bertanya hal-hal yang seperti itu perlu disyukuri. Itu pertanda memang di hatinya ada iman, karena dia ingin terpelihara dari hal-hal yang kalau bukan yang haram, terpelihara dari yang syubhat. Kan yang dalam hidup kita ini haram, halal, syubhat. Yang syubhat ini yang kadang-kadang menggiurkan itu kan, kita anggap halal, ternyata di situ ada dosa. Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, saya kira cukup kalau tidak ada. Ada. Total. Kalau safar dia tidak jamak suri. Tidak jamak suri. Safar itu imma jamak takdim, imma jamak takhir. Jamak takdim. Sudah boleh kita jamak sholat kita ketika kita akan melakukan safar. Tapi qasar belum boleh. Qasar mesti sudah dalam safar. Jadi contohnya begini. Kita mau ke Jakarta. Pesawat kita jam 3. Di rumah kita zuhur nih kan, artinya sebelum berangkat perjalanan kita sudah zuhur sebelum berangkat kita. Nah, sudah boleh kita jamakkan asar ke situ, tapi belum boleh qasar. Nah, nanti qasar itu setelah dalam perjalanan. Kalau kita sudah memulai perjalanan kita, baru kita melakukan sholat, berarti sudah dibolehkan sekalian dengan qasarnya. Jadi jamak suri itu untuk keadaan-keadaan tertentu yang kadang-kadang kita sifatnya kondisional. Kita pulang dari kantor setelah asar, tiba-tiba di jalan macet, lah sampai di rumah tinggal bagian akhir waktu maghrib. Bukan karena kita menginginkan, kita tidak pernah mau menunda maghrib itu sampai menjelang masuk isya, tapi karena keadaan mau mampir payah karena macet. Sampai di rumah sebentar lagi masuk waktu isya, sholatlah maghrib. Ketika salam maghrib ternyata azan isya. Itu yang sepertinya jamak tapi tidak jamak. Jadi jamak suri itu bukan jamak sebenarnya. Maka namanya suri. Suri itu kan bentuknya jamak tapi dia
Dia tidak jamak. Seolah-olah dia digabung. Bahkan ada hadis yang mengatakan Nabi pernah menjamak karena ada sebagian yang memaknai itu jamak suri, tapi ada sebagian mengatakan memang jamak. Terlepas dari perbedaan apakah jamak suri atau jamak yang lain, tapi ada sebagian yang memaknai itu adalah jamak suri. Allah Subhanahu wa taala alam. Cukup saya kira kalau tidak ada lagi sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Soalnya kita sambung pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan hadis-hadis taharah khususnya pada bab al-haid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.